Oke Bapak Ibu, semangat pagi. Kali ini saya ingin menunjukkan atau mengenalkan antarmuka aplikasi Teams di handphone atau smartphone Bapak Ibu. Saya akan karena nampaknya ya karena mungkin tampilannya memang tampilan handphone yang tidak seluas tampilan di desktop gitu, jadi agak membingungkan mungkin. Sebenarnya tidak membingungkan, cuman mungkin belum familiar saja, belum terbiasa. Maka saya akan mencoba memberikan video ini yang mengisi tentang membahas tentang navigasi atau menu-menu yang ada di aplikasi Teams. Ini saya sudah punya aplikasi Teams Bapak Ibu. Nah ini kalau saya kan kebetulan sudah menggunakannya sudah cukup lama gitu, jadi sudah banyak isinya. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru mulai menginstalnya, ini mungkin masih kosong di dalam gitu ya. Nah yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa tampilan pertamanya kita punya beberapa tab di bawah sini. Pertama activity, kedua chat, ketiga Teams, keempat assignment, kalender, more ini masih banyak lagi yang lain tapi tidak muat, jadi dimasukkan di dalam satu menu more saja di ellipse 3 ini. Nah sebelum kita bahas satu persatu tab tersebut, saya ingin mengenalkan dulu. Di sini ada kiri atas ini ya, pojok itu menu utamanya tim secara keseluruhan. Di sini menampilkan pertama profil saya yang saat ini sedang aktif, kemudian status pesan atau chat juga, notifikasinya on atau off, settings, apa yang baru yang di Teams ini, misalnya ada update terbaru, dan beberapa akun yang saya miliki. Saya di sini ada 2 akun, Maluku Belajar dan Guru Inovatif, akan tetapi di sini ada 3 muncul. Yang satunya ini saya sebagai guest, pakai akun Guru Inovatif tapi guest di organisasi lain. Nah Bapak Ibu kalau ingin keluar, ingin menambah akun dulu. Jika ingin menambah akun, silakan klik add akun dan dilanjutkan. Tinggal nambah akun apa Bapak Ibu yang baru yang Bapak Ibu miliki. Kalau ingin keluar, sign out, klik setting, kemudian di bagian bawah sini ada sign out. Nah Bapak Ibu bisa lanjutkan. Itu adalah menu yang ada di pojok kiri atas. Nah selanjutnya saya akan mengenalkan tentang activity, tab pertama kita yang paling kiri. Di sini semua aktivitas Bapak Ibu dan feed yang Bapak Ibu ikuti akan muncul di sini. Ini kalau feed ini bisa pilih misalnya aktivitas apa saja yang sudah saya lakukan. Ini aktivitas yang saya lakukan. Saya replay salah satu conversation di salah satu kelas dan sebagainya. Nah untuk feed ini kan banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sort, filter dia apa yang ingin. Misalnya ini yang belum terbaca dan misalnya yang mention saya, oh nggak ada ternyata ya, kayak gitu. Jadi ini karena saking banyaknya, jadi tombol filter ini sangat penting dan sangat berguna. Bisa juga menggunakan kita ketik sendiri melalui icon search ini yang kanan atas. Nah kalau ingin melihat salah satu activity yang ada ini, Bapak Ibu tinggal diklik saja. Misalnya saya mau lihat yang nah ini misalnya di kelas Maluku, oh ada yang memberikan reaksi. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di kelas Maluku ternyata ada postingan seperti ini dan ada yang mereplay tadi. Oh dia memberikan reaksi, jadi entah itu like atau ini like, dia memberikan like. Nah seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tab chat. Ini adalah percakapan baik orang per orang maupun dalam grup, dan juga termasuk percakapan yang terjadi pada saat kita melakukan webinar. Jadi ini contohnya, saya mengikuti webinar. Di webinar itu ada chatnya kan ya. Segala percakapan kita bisa lihat di sini. Jadi kita tidak akan ketinggalan, termasuk file-file yang dikirimkan. Bisa kita lihat di situ Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat chat yang baru, klik icon di kanan bawah
dan tinggal kita mau kirim ke siapa. Bapak Ibu tinggal ketik saja misalnya Yandri, ya tinggal dipilih nanti mau Yandri yang mana misalnya gitu, buat kita tulis tes. Nah seperti itu Bapak Ibu. Oh ini sudah sebelumnya. Nah itu untuk chat. Bagaimana dengan Teams? Tab ketiga. Nah ini adalah semua kelas yang Bapak Ibu ikuti atau yang Bapak Ibu buat. Ada di sini semua. Kelas atau Teams ya. Di sini ada beberapa kelas lain sebenarnya yang disembunyikan, jadi saya tidak tampilkan. Ada 3 kelas, jadi yang saya munculkan di sini hanya kelas-kelas yang aktif saja. Selanjutnya di sini Bapak Ibu kalau misalnya ingin manage kelas ini, misalnya saya ingin di kelas Maluku gitu, ada ternyata di kelas Maluku itu ada 1 channel general dan 4 channel lainnya, tambahan lainnya. Nah ini misal di webinar 01, oh ternyata sudah ada materi di sini, sudah ada materi dan sudah ada percakapan lainnya. Nah webinar 02, oh belum ada. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau melihat chat, mau melihat isi chattingan di channel, ya berarti Bapak Ibu harus ke Teams, kemudian pilih salah satu channelnya. Ingin menambahkan channel, berarti di kelas mana? Kelas Maluku. Oh, Bapak Ibu klik di samping nama kelas Maluku ada titik 3, diklik, kemudian bisa manage channel, nanti ditambahkan channelnya. Ini klik tambah di bawah seperti biasa Bapak Ibu. Nah kalau ingin melihat anggota kelas juga bisa manage member. Nah di sini ada peserta dan di sini ada guru atau ownernya. Nah di sini selain ini, selain menu yang ada di kelas masing-masing atau di channel masing-masing, ini ada titik 3 di bawah, di atas pojok kanan atas. Ini ada 4 menu tambahan lainnya. Manage teams, create new team. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat grup baru di sini, browse teams, ingin join kelas-kelas yang terbuka untuk publik di organisasi ini, atau join a team with a code. Jadi kalau ada kode kelas, Bapak Ibu ingin join, ya cara masukkan kodenya ya seperti ini. Masuk ke tab teams, titik 3 pojok kanan atas, terus join a team with a code. Masukkan kodenya, kemudian join. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian assignment ini penugasan. Kita bisa membuat tugas yang baru maupun melihat tugas yang diberikan ke kita di sini. Tinggal kita pilih kelasnya yang mana. Misal saya mau buat yang baru di kelas coba 2, ini kebetulan kelas coba-coba saya. Nah di sini ada tombol tambah, icon tambah gitu. Tinggal kita buat mau penugasan atau kuis seperti itu. Mirip dengan yang di versi desktop. Selanjutnya ada kalender. Di sini tempat membuat jadwal kita, rutinitas kita, termasuk juga jadwal untuk meeting. Tinggal new meeting saja, lalu masukkan. Nah kira-kira ini new event ya, ini untuk event saja. Kalau untuk meeting sepertinya belum bisa dijadwalkan dari sini. Sebentar saya coba. Kita misalkan tes, saya tambahkan nama saya yang lain saja, misalnya ini. Oke, kemudian ini bisa kita buat meeting di sini Bapak Ibu, tinggal nanti di oke saja. Ya sudah ada tes, bisa kita join kapanpun kita mau. Oke bisa. Selanjutnya more. Nah ini ya panggilan files. Jadi misalnya ini ada panggilan yang dilakukan ke saya. Kemudian kalau mau buat panggilan baru pun bisa Bapak Ibu. Panggilan baru ke siapa gitu kan ya. Ya tinggal dicari saja, kemudian menelpon. Atau mau kelola files kita juga boleh. Ini OneDrive kita. Ya ini ada file-file yang sudah dikirimkan ke saya. Nah
Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, tidak kebingungan lagi dengan tampilan yang ada. Ini sangat sangat enak sebenarnya karena kita bisa chatting dengan teman, bisa melakukan pekerjaan kita, misalnya menambahkan materi. Contoh, saya bisa menambahkan materi dan lain-lainnya, semacam kelas-kelas biasanya. Bisa melakukan video conference langsung hanya dengan menggunakan handphone Bapak Ibu. Jadi ini sangat powerful. Kita tidak perlu berganti-ganti aplikasi, cukup dari sini. Bahkan jika Bapak Ibu misalnya saya tunjukkan ya, misalnya di kelas coba-coba begitu. Nah, di sini Bapak Ibu ingin membuat file baru gitu, upload, tinggal bisa dicari file apa ya, file saya ingin mengambil dari download kira-kira. Nah, kelas Maluku misalnya, sedang uploading. Oke, selesai. Nah, kalau Bapak Ibu merasa mobilitas tinggi, punya banyak lebih banyak waktu di jalan begitu, artinya tidak bisa membuka laptop, maka sangat kami sarankan untuk menginstal aplikasi ini, Teams. Jadi semua pekerjaan cukup dilakukan di Teams seperti saat ini Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.